Di pesisir pantai Pacitan, Jawa Timur, terlahir seorang anak laki-laki bernama Ashraf Shafi'i yang akrab dipanggil Ato. Terlahir dari keluarga yang sederhana, Ato tumbuh dan berkembang dengan penuh cinta dan didikan yang kuat dari orang tuanya. Ayahnya mengajarkan Al-Quran dan mengingatkan pentingnya ilmu agama, sementara ibunya selalu menanamkan kebaikan hati dan kesabaran. Saya Ashraf Shafi'i, lahir dari pasangan suami istri Bapak Sururi dan Ibu Supinah. Orang tua saya adalah petani dan kemudian kalau sore hari itu sebagai guru ngaji di Diniyah. Saya ini adalah anak yang pertama begitu dari 3 bersaudara. Sehingga biasanya untuk anak pertama itu orang tua lebih hati-hati begitu membatasi anak-anaknya untuk bermain. Masa kecilnya Mas Ato itu gampang sekali sakit. Dibentak sedikit gitu aja sakit. Apalagi dibentak dengan nada keras, pasti akan panas. Mungkin itu bawaan Mas Ato sejak dari kecil. Di rumah ini Ato dilahirkan di Desa Kembang pada 18 September 1969. Ato dikenal sebagai anak yang lembut dan lebih suka mengalah dengan teman-temannya. Meski Ato terlahir sebagai anak pesisir, namun Ato takut dengan air. Orang tua menahan saya untuk bermain sehingga saya banyak tidak bisa seperti teman-teman untuk mandi di sungai, mandi di air banjir. Ketika teman-teman yang lain itu pandai berenang, saya tidak bisa berenang. Di sungai itu saya hanya bawakan bajunya teman-teman yang berenang itu. Jadi habis sekolah itu pasti kegiatannya ya lah mandi di sungai itu, jeluk-jelukan kalau zaman dulu itu mandi. Dia kan masih kecil, dia paling kecil itu, jadi dia paling takut, makanya dia ndak ikut renang, tapi dia bawa bajunya anak-anak itu. Ya. Ashraf ini kecil, tetapi cerdas dan cerdik. Cerdasnya itu, dia itu walaupun kecil, dia itu bermain, mesti dia mendapatkan poin yang terbaik. Nah, karena di saat itu kekurangan, saya dengan Ashraf ini, kalau makan itu, nasinya putih itu cuma sedikit. Lebih banyak adalah nasi tiwulnya. Jadi kalau seandainya itu ada telur, itu tidak dibagi 2, tapi dibagi 5. Ini bapaknya, ini ibunya, ini anaknya 3. Jadi dibagi 5. Tahun 1982, Ato lulus dari SDN Kembang, Kecamatan Pacitan. Kemudian ia melanjutkan sekolahnya di MTS Negeri Pacitan dan lulus tahun 1985. Itu kesan saya, anak itu pendiam, tidak banyak bicara. Tetapi ternyata saya juga kaget. Ternyata anak pendiam kok ternyata prestasinya bagus. Di bidang studi SKI kalau tidak. Itu yang mengajar teman saya yang namanya Pak Joko Pitono. Itu dia suka menyampaikan, itu loh Ashraf itu bocah meneng. Tapi kok ternyata gelendem, bijine 10 kabeh nek SKI. Kalau ulangan mesti dia itu paling sempurna gitu. Memasuki usia remaja, Ato memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya di Pondok Pesantren Durisawo Ponorogo. Keputusan ini didorong oleh keinginan kuat untuk mendalami ilmu agama dan memenuhi harapan orang tuanya. Nah, di situ ayah saya pesan bahwa kamu besok harus sekolah yang tinggi begitu. Silahkan sekolah di luar Pacitan begitu. Bisa ke Ponorogo atau yang lain begitu. Dan ayah saya menyarankan untuk
terus menuntut ilmu yang tinggi begitu. Karena memang ayah saya dulu pada waktu remaja itu juga mondok di Lirboyo. Beliau mempunyai kelebihan, keunikan dari yang lain itu termasuk diantaranya adalah ketekunan. Pak Asraf itu yang saya ketahui adalah memang orangnya tekun, sregep sinau, tekun, kemudian memiliki himmah yang sangat tinggi sekali. Santri-santri yang karena ketulusannya, karena ketekunannya, karena hikmahnya, itu akhirnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi kemudahan dalam berbagai hal, termasuk adalah capaian-capaian akademis dan yang non-akademis, termasuk adalah Pak Asraf Syafi'i. Nah, Pak Asraf ini adalah unik. Teman-temannya belajar, dia malah melihat film bersama saya, bersama almarhum Hudaya Munif Hamidi. Begitu mereka sudah tidur, kami ini baru proses belajar. Begitu mereka bangun, ya kita tidur lagi seperti nampaknya orang yang tidak belajar. Kata kuncinya Pak Asraf itu sate, sabar, antepan, telaten, dan indengan. Selain menimba ilmu di pondok pesantren ini, Ato juga sekolah di PGAN Ponorogo. Tahun 1988, ia lulus dari PGAN dan langsung melanjutkan studinya ke perguruan tinggi di Yayan Sunan Ampel cabang Tulungagung. Di awal saya mendaftar ke Tulungagung, memang saya tidak memberitahu kepada orang tua, tidak memberitahu. Begitu ada pengumuman, kemudian saya diterima dan lulus, begitu saya sampaikan kepada orang tua, Pak, Mak, saya diterima kuliah di Tulungagung. Nah, setelah saya sampaikan itu, Mak tidak bisa tidur beberapa malam karena memikirkan biayanya bagaimana. Kesulitan ekonomi ya, tetapi kemudian pada waktu itu saya membantu ngetik skripsi teman-teman, begitu, sehingga itu sedikit membantu biaya perkuliahan saya. Perjalanan ini tidak mudah, namun tekad dan kerja keras membuatnya mampu melewati berbagai rintangan. Tahun 1992, Ato lulus dari Yayan Sunan Ampel bidang studi pendidikan agama Islam. Dan waktu sekolah ketika Mas Ato itu ulangan atau ujian atau apa aja, Mama itu selalu rajin untuk berpuasa, nirakati Mas Ato. Sholat tahajud tidak pernah Mama tinggalkan. Sehingga meskipun kami orang dari keluarga orang tani, tetapi sekali lagi tidak pernah melalaikan tentang pendidikan. Jadi pada waktu saya selesai S1 itu, ibu saya meninggal. Saya memang agak terpukul begitu, karena memang pada waktu itu ibu itu saya menjadi dekat sama ibu, sama mak itu, dekat begitu. Sehingga ketika tidak ada itu, saya menjadi, sudahlah, saya tidak usah melanjutkan studi. Saya tak pulang ke rumah bersama adik-adik saya di sana. Kemudian oleh bapak saya pada waktu itu, jangan, sampai harus di Tulungagung atau di mana, monggo. Kalau bisa sudah sampai harus sekolah lagi yang lebih tinggi begitu. Selang berapa tahun saya diterima sebagai pegawai honorer di IAIN Tulungagung pada waktu itu. Setelah saya bekerja di sini, kemudian
baru saya menikah. Di samping sebagai ketua muslimat, saya ini dengan Pak Asrop bisa dibilang apa ya, ya mbok temu gede lah begitu. Kalau anak-anaknya budi ke saya. Beliau saat itu sebelumnya jadi pengurus Ansor, kemudian di Ma'arif yang sekarang jadi sekretaris NU. Nah, kalau ke organisasinya saya tahu betul dia punya dedikasi yang tinggi. Jadi Pak Asrop itu menurut saya memang kecil orangnya, tapi gede katiasiannya. Iki jan pokoknya jan degane kambil ijo, bejane sing dibojo tenan ini. Saya punya kesan ini. Jadi kenapa tadi saya katakan ini dibilang anak temu gede? Sebab berangkatnya nikah itu dari rumah saya, dari pinggir sari. 6 Mei 1996, Atok yang memiliki nama lengkap Asrop Safii ini melepas masa lajangnya dan menikah dengan gadis asal Blitar yang bernama Mufti Imro'ah. Kini mereka dikaruniai 4 orang anak, yaitu Salsabila Firdausia, Indana Lazulfa Syabana, Elok Naila Rahma, dan Ahmad Harir Kudzawali Nawawi. Asrop Safii terus mengejar pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Ia menempuh strata 2 di Universitas Islam Malang dan lulus tahun 2000. Kemudian, ia melanjutkan ke bangku kuliah untuk strata 3 di UIN Maliki Malang dan lulus tahun 2016. Saya melaksanakan perintah orang tua saya, dan ketika saya selesai S3, Bapak tidak ada begitu, sehingga Bapak tidak bisa menyaksikan bahwa saya sudah selesai sekolah di jenjang yang lebih tinggi, jenjang S3. Pada waktu itu saya memang hanya minta doanya, Bapak tolong saya didoakan agar saya bisa cepat selesai kuliah S3 begitu. Yang memotivasi lagi adalah mertua perempuan saya. Di tengah-tengah beliau sakit, saya matur pada waktu itu kepada ibu mertua, saya minta doa restu agar proses pengajuan ini cepat berhasil begitu. Begitu guru besar itu saya raih, maka ayah saya sudah tidak ada, ibu mertua saya juga tidak ada. Mudah-mudahan beliau bahagia di sana. Selama di UIN 1 Tulungagung, Asrop Safii dipercaya mengemban beberapa jabatan, di antaranya Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam, Anggota Senat, Sekretaris Pusat Jaminan Mutu, Kepala Pusat Komputer, Kepala Pusat TIPD, Ketua Lembaga Penjaminan Mutu, dan Wakil Dekan Bidang Administrasi, Umum, Perencanaan, dan Keuangan di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Kemudian pada waktu itu saya sudah mulai aktif di organisasi keagamaan, yaitu di Gerakan Pemuda Ansor. Waktu saya banyak sekali untuk melakukan pengabdian di masyarakat, satu di cabang Tulungagung, satunya di wilayah dalam ini adalah Jawa Timur, kemudian satunya lagi di Tulungagung di Wakil Sekretaris PCNU Tulungagung. Beliau seorang konseptor di dalam organisasi Nahdlatul Ulama, cukup luar biasa. Administrasi NU di Tulungagung sangat tertata atas didikan dari saudara Profesor Asrop Safii. Mudah-mudahan setelah dia menjadi seorang profesor, seorang guru besar, akan bisa lebih meningkat keilmuannya
kemanfaatnya, keberkahannya, baik di dalam Nahdlatul Ulama, di dalam pendidikan NU, maupun di dalam masyarakat secara umum, sesuai dengan bidang yang beliau miliki. Tahun 2023, Atok, anak pesisir yang sederhana itu, telah membuktikan bahwa kerja keras dan ketekunan dapat merubah nasib seseorang. Kementerian Republik Indonesia telah mengeluarkan SK Guru Besar Bidang Ilmu Manajemen Pendidikan Islam untuk Dr. Ashraf Shafi'i MAG. Dengan turunnya SK Guru Besar saya ini, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Menteri Agama Republik Indonesia, Gus Yakut Khalil Qomas, beserta jajarannya yang ada di Kementerian Agama. Kemudian saya sampaikan terima kasih pula kepada jajaran Senat pada waktu itu yang menyetujui pengajuan guru besar saya. Selanjutnya saya menyampaikan terima kasih kepada Profesor Ki Haji Maftuhin MAG yang banyak memberikan semangat dan motivasi. Kemudian terima kasih juga saya sampaikan kepada Rektor UIN 1 Tulungagung, Profesor Dr. Haji Abdul Aziz MPDI. Demikian juga kepada keluarga saya, baik yang dari Blitar maupun yang dari Pacitan, atas doa restunya. Terima kasih. Selanjutnya kepada seluruh dosen dan karyawan yang telah membantu saya dan teman-teman semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa restunya. Mudah-mudahan apa yang telah panjenengan semua lakukan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Semakin banyak profesor di sebuah perguruan tinggi, maka wibawa akademik itu semakin tinggi. Sebab kewibawaan akademik lebih ditentukan oleh keberadaan para guru besar itu. Karena itu saya sangat menyambut baik terhadap keberhasilan Pak Ashraf yang telah memperoleh jabatan tertinggi di kalangan para dosen, yaitu jabatan guru besar. Mari kita bersama-sama untuk membangkitkan, bahkan mengembangkan perguruan tinggi ini, yaitu terutama pengembangan akademik. Selamat kepada Profesor Dr. Ashraf Shafi'i yang telah mencapai puncak karir jabatan fungsional seorang dosen, yakni guru besar. Semoga Pak Ashraf tidak berhenti sampai di sini, terus berkarya dan bertanggung jawab terhadap jabatan yang diembannya, yakni sebagai seorang guru besar. Profesor Dr. Ashraf Shafi'i MAG telah memenuhi harapan orang tuanya dan menjadi inspirasi bagi banyak orang, terutama bagi anak-anak pesisir yang bercita-cita tinggi. Selamat, Prof.